Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah. Anak-anak, di pagi yang cerah ini kita akan belajar tentang aswaja bab yang keempat ya. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita meminta kepada Allah terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang barokah manfaat, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan dilindungi dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita inginkan dapat tercapai dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada bab keempat ini, anak-anak, kita akan mempelajari tentang kepribadian Nahdlatul Ulama. KD-nya ada dua. Yang pertama memahami pengertian mabadi' khairah ummah, dan yang kedua memahami pengertian khittah nahdliyah. Kepribadian Nahdlatul Ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama memahami mabadi' khairah ummah dan isi kandungan mabadi' khairah ummah. Memahami mabadi' khairah ummah. Apa sih yang dimaksud dengan mabadi' khairah ummah itu? Mabadi' khairah ummah terdiri dari tiga kata. Yang pertama mabadi', yang kedua khairah, dan yang ketiga ummah. Mabadi' sendiri artinya alas atau dasar. Asal kata dari jamak mabda', atau sesuatu yang dimulai. Sedangkan arti khairah artinya baik, dan ummah artinya umat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mabadi' khairah ummah adalah beberapa prinsip dasar yang dijadikan pijakan atau langkah awal dalam pembentukan umat terbaik. Yang kedua, tujuan mabadi' khairah ummah. Mabadi' khairah ummah ialah gerakan untuk merumuskan, kemudian melakukan perbaikan dalam perilaku-perilaku masyarakat atau umat ke arah yang lebih baik. Gerakan ini juga bertujuan untuk memberdayakan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga NU. Dengan demikian, gerakan mabadi' khairah ummah tidak hanya terfokus pada program pengembangan dan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga pembinaan organisasi. Kedua hal inilah yang akan menjadi arah strategis pembangkitan kembali gerakan mabadi' khairah ummah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan gerakan mabadi' khairah ummah ialah: 1. Pemantapan kader-kader serta warga NU dalam mendukung program pembangunan ekonomi NU.
Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menggali potensi dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, isi kandungan mabadi' khairah ummah. Rumusan mabadi' khairah ummah merupakan hasil dari Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Ada 5 prinsip dalam gerakan mabadi' khairah ummah. Yang pertama, as-sidqu. As-sidqu artinya kejujuran atau kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran atau kebenaran adalah kesamaan antara ucapan atau perbuatan dengan kata hati. Jadi kalau jujur itu jangan hanya di ucapan saja, tapi juga dari hati. Misal kamu berkata sesuatu, di mulutnya berkata iya, tapi hatinya bilangnya tidak. Nah, itu namanya bukan jujur. Jadi harus sama ya, antara ucapan dengan hati harus sama. Jika iya, maka iya, jika tidak, maka tidak. Berarti kalau seperti itu bohong, bukan jujur. Kemudian yang kedua, al-amanah berasal dari 2 istilah, yaitu al-amanah dan al-wafa bil ahdi. Kedua istilah ini digabung menjadi satu kesatuan yang pengertiannya meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Yang ketiga, al-adl. Al-adl itu artinya adil. Adil sendiri berarti tidak bersebelah, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Misalnya orang tuamu punya 2 anak kandung, terus punya sesuatu, atau mungkin contohnya roti ya, roti dibelah menjadi 2. Nah, 2 itu harus sama, kanan dan kiri harus sama, tidak berat sebelah, atau lebih banyakkan kamu atau mungkin banyakkan adikmu. Itu bukan adil namanya. Nah, yang dinamakan adil adalah ada sesuatu dibagi menjadi 2. Tidak, kamu tidak ikut yang sebelah kanan dan juga tidak ikut sebelah kiri, tapi kamu netral, biasa saja. Jadi tidak memilih yang lebih banyak atau tidak berlaku adil. Nah, itu bukan al-adl ya. Jangan sampai tidak berlaku adil kepada siapapun. Yang keempat, at-ta'awun artinya tolong menolong, setia kawan, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan sampai tolong menolong dalam hal kejelekan. Misalnya nyontek di kelas, satu kelas nyontek. Nah, itu tolong menolong dalam hal kejelekan. Jangan dilakukan ya. Tapi yang benar adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Misalnya ada temannya yang kesulitan. Kesulitan bukan kesulitan mengerjakan loh ya. Kesulitan-kesulitan yang lain. Misalnya ada teman minta tolong, minta contekan, ya jangan dikasih contekan. Itu bukan tolong menolong dalam hal kebaikan. Itu termasuk tolong menolong dalam hal kejelekan atau keburukan. At-ta'awun juga berarti saling memberi dan menerima. Yang kelima, al-istiqomah. Al-istiqomah itu keajekan, kesinambungan, dan berkelanjutan. Keajekan itu misalnya sholat duha setiap pagi. Nah, itu dilakukan terus-menerus, itu namanya al-istiqomah. Atau sebelum kalian mengerjakan tugas dari sekolah, anak-anak membaca Al-Quran dulu, atau menghafalkan surat-surat tertentu yang ada tugas dari guru umi. Nah, itu namanya keajekan atau kesinambungan, terus-menerus. Dalam melakukan perbuatan baik, kita harus berusaha untuk istiqomah, harus terus-menerus ya, harus ajak, agar perbuatan tersebut membuahkan hasil yang memuaskan. Ada 5 cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat menjaga sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Anak-anak tahu ya 2 kalimat syahadat beserta artinya. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan menghayati dan merenungkannya. Yang ketiga, berkumpul dan bergaul di lingkungan orang-orang soleh. Nah, ini hati-hati ya anak-anak, jika kalian berkumpul dengan orang soleh, maka kamu juga termasuk orang yang soleh. Sebaliknya, jika kamu berkumpul, meskipun kamu orang soleh, kamu berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, maka kamu akan dicap sebagai orang yang bukan orang soleh. Nah, itu hati-hati dalam memilih teman. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa setelah sholat doa. Kamu dalam kesulitan doa, kamu dalam ketakutan doa. Apapun itu
keadaanmu jangan lupa berdoa hanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Yang terakhir, banyak membaca kisah Rasulullah, para sahabat dan para ulama terdahulu yang dapat dijadikan suri tauladan sehingga hati tergugah untuk mengikutinya. Anak-anak jangan sampai mengidolakan yang lain selain Rasulullah ya, jangan sampai. Karena segala perbuatan, tingkah laku beliau, ucapan, tutur kata itu patut kita contoh, patut kita lakukan. Jangan sampai punya idola orang artis atau luar negeri yang sifat perbuatan perkataannya tidak baik, tidak ada faedahnya buat kita sendiri. Alhamdulillah sudah selesai untuk pelajaran kali ini. Insya Allah nanti tugasnya ada di link ya, silakan dilihat dan dibaca dan dikerjakan juga, dikumpulkan. Apabila anak-anak kesulitan melalui link, bisa melalui WA. Terima kasih. Semoga ilmu yang Ustazah berikan bermanfaat untuk anak-anak di rumah, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.